Musim kemarau jadi masa yang berat bagi Manggala Agni, Brigade Pengendalian Karhutla yang dibentuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kehadiran El Nino di tahun ini membuat mereka harus terus siaga meski tren Karhutla diklaim menurun. Pengerahan Brigade Manggala Agni didukung sistem pemantauan titik api yang dikembangkan KLHK. Sistem ini sekaligus sentra pengolahan data untuk kebutuhan penegakan hukum. Titik api yang muncul dari lahan-lahan konsesi milik perusahaan tak luput terpantau di sini. Ini adalah titik yang merah ini. Titik kebakarannya ya, Pak? Titik panas. Sedangkan kita menggunakan data satelit ya. Kita belum tahu kondisi sebenarnya, tapi ini ada indikasi 80%, di atas 80% terjadinya titik api di sini. Nah, dari sini kan kita bisa melihat bahwa ternyata di sini ada dua titik panas atau hotspot di konsesi milik perusahaan ini. Ya, ini adalah kalau kita lihat kan inilah kelapa sawit ya. Ini adalah milik korporasi kan. Apabila kami lihat terjadi perluasan di lokasi-lokasi seperti ini, maka kami mengirimkan tim ke lapangan untuk melakukan langkah-langkah penyegelan, ya, penghentian kegiatan. Sepanjang 2023, Ditjen Penegakan Hukum KLHK telah mengirimkan 114 surat peringatan kepada perusahaan yang terindikasi ada titik api di lahannya. Apabila kondisinya terjadinya berulang, kemudian kami melihat ini adalah kondisi yang sangat serius untuk kita tanganin, kami melakukan proses-proses penghentian kegiatan penyegelan. Sepanjang tahun ini, tindak penyegelan telah dilakukan terhadap 12 perusahaan di Kalimantan dan Sumatera, di antaranya perkebunan sawit dan hutan tanaman industri. Hal ini menunjukkan seolah tak ada efek jera pada perusahaan pemilik lahan konsesi. Padahal, sepanjang 2015 hingga 2022, lebih dari 1.000 perusahaan telah dijatuhi sanksi administratif. Puluhan lainnya dikenai pidana hingga gugatan perdata. Sanksi sudah ada, sudah diberikan kepada perusahaan-perusahaan maupun pelaku-pelaku yang terlibat dalam kebakaran dan hutan dan lahan. Namun beberapa pihak menyebut bahwa ini sanksi yang diberikan ini belum memberikan efek jera. Nah, apa catatan dari Gakum menanggapi hal ini? Ya, tentu kami sampaikan ini merupakan tantangan bagi kami. Bagaimana kami ya menerapkan instrumen-instrumen penegakan hukum yang dapat menimbulkan efek jera. Langkah-langkah ini terus kami perkuat. Tadi saya sampaikan, kami akan menggunakan ya berbagai macam instrumen penegakan hukum yang menjadi kewenangan kami. Yang pertama, kami akan menggunakan instrumen penegakan hukum administratif. Yang kedua, kami melakukan penegakan hukum gugatan perdata dengan menggunakan pendekatan strict liabilities. Kami mencoba meminta tanggapan GAPKI, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, perihal karhutla yang terus terjadi di lahan konsesi perusahaan sawit. Namun, permintaan wawancara kami tidak mendapat respon. Kendati telah banyak perusahaan yang disanksi, penegakan hukum yang dilakukan negara dinilai masih belum adil dan belum mampu menghadirkan efek jera. Banyak kekebalan atau pengebalan gitu. Ini soal nih, atau kalaupun divonis, ada banyak kejadian juga Gakum KLHK misalnya membawa perusahaan tertentu jadi, tapi oleh hakim putusannya menurut kami tidak mencerminkan rasa keadilan, bahkan banyak ada yang dibebaskan gitu ya. Sudahlah kemudian yang tersangka presentasinya dibawa ke persidangan sangat kecil, yang sudah masuk persidangan yang udah kecil porsi tadi pun juga vonisnya tidak mencerminkan rasa keadilan seringkali gitu. Banyak juga kejadian perusahaan yang berulang atau residivis misalnya gitu ya. Kalau misalnya di perusahaan yang berulang, vonisnya juga tidak mencerminkan tahun lalu perusahaan ini sudah kena gugat. Tahun ini karena kena gugat mestinya ada dong efeknya pada. Itu tidak juga mencerminkan efek jera.
Dari data yang ada, pemerintah seharusnya bisa memetakan siklus karhutla untuk memotong mata rantai penyebabnya. Kebakaran itu satu berulang di tempat yang sama dan di waktu bulan, maksudnya bulan yang sama gitu. Artinya kita tahu kalau misalnya kita tahu pada bulan-bulan begini akan ada api. Maka mestinya di tempat daerah yang kita baca sebagai rawan terbakar, resource sudah sedia di sana, mau staf, mau anggaran, mau koordinasi dengan pusat dan daerah gitu. Nah, ini kita belum punya sistem yang begitu.